Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farizi dengan NIM 22111913031. Di sini saya ingin membahas kembali materi perkuliahan pertama elektronika analog yang diberikan dosen saya yang terhormat, yaitu Bapak Susanto Sambasri, STMT IPM. Pengenalan op-amp atau penguat operasional. Penguat operasional adalah suatu rangkaian penguat yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Jadi pada umumnya op-amp itu berbentuk sebuah IC yang memiliki 8 kaki. Dan adapun sifat-sifatnya, yang pertama, penguatan tegangannya sangat besar. Jadi memiliki arti dia lebih bersifat menguatkan tegangan. Contohnya 35 volt jika dipasang dengan op-amp itu bisa dibesarkan menjadi 10 volt atau selebihnya. Dan sifat kedua yaitu impedansi masuknya sangat tinggi, bisa memiliki arti yaitu tahanannya itu sangat besar. Yang kedua yang ketiga kebalikannya, impedansi keluarnya sangat rendah. Dan yang keempat, karakteristik frekuensinya lebar. Bisa dilihat pada gambar, yaitu terminal kaki op-amp. Op-amp ada dua teknik. Yang pertama itu cara memberi daya dengan dua supply, yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan yaitu cara memberi daya dengan satu supply. Op-amp ada dua kaki ya untuk inputnya, yaitu ada input positif dan input negatif. Dan bawahnya adalah contoh op-amp, yaitu kaki nomor 1 dan nomor 5 itu offset 0, atau biasanya untuk mengaktifkan op-amp itu sendiri. Dan kaki yang kedua itu inverting input, atau input yang melalui inputan negatif. Dan non inverting input adalah input yang melalui input positif. Dan yang keempat, kaki 4 yaitu ground, dan kaki 5 yaitu output atau keluaran, kaki ketujuh yaitu satu tegangan positif, dan yang ke-8 itu tak digunakan. Op-amp 741. Op-amp 741 mempunyai beberapa versi yang berbeda di belakang angka 741, seperti 741A, 741C, 741E, dan 741N. Huruf-huruf berbeda di belakang angka 741 tersebut membedakan pada penguatan tegangannya, temperature range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. IC op-amp 741 IC, huruf C di belakang angka 741 adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah dan yang paling banyak digunakan untuk pada umumnya orang-orang. Dan IC op-amp 741C mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi input 2 mega ohm dan impedansi output 75 ohm. Seperti sifatnya ya, yaitu impedansi masukannya sangat besar dan impedansi outputnya itu kecil, dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Pembahasan selanjutnya yaitu terminal output dan input. Bisa kita ingat kembali, yaitu input pada op-amp terdiri dari dua, yaitu input negatif dan input positif. Dan lihat pada gambar, ada max VO sama dengan plus tegangan satuan rasi, dan minimum VO sama dengan min tegangan satu rasi. Dan Vsat, tegangan saturasi sama dengan di bawah tegangannya supply antara 1 sampai 2 volt. Jadi maksudnya ini biasanya nilai Vsat itu di bawah nilai tegangan supply antara 1 sampai 2. Contohnya V supply plus minus 15 volt, maka tegangan saturasinya yaitu plus minus 13 volt. Dan ada AOL juga disebut penguatan atau gain terbuka, karena tidak ada umpan balik antara terminal output dan terminal
terminal input atau terminal output dibiarkan terbuka. Dan ada AAD itu perbedaan tegangan masukan perbedaan tegangan masukan. Dan nanti kita bahas selanjutnya. Perbedaan tegangan masukan atau ED. Nilai AOL sebesar 200.000. Penguatan ED dibatasi maksimal atau maksimum plus minus 65 mikrovolt. Dan misalkan AOL 200.000 dan V sama dengan plus minus 13 volt. ED, kita mencari ED. ED sama dengan plus V atau tegangan saturasi dibagi AOL. Jadi kalau V satnya itu plus, maka ED nya juga menjadi plus. Dan sebaliknya, jika V satnya itu minus, maka hasil ED nya juga minus. Bisa dilihat pada gambar. V satnya itu 13 volt dibagi 200.000 sama dengan 65 mikro. Dan dan V satnya minus per 200.000 sama dengan ED nya minus 65 mikro. Dan apabila tegangan masuk berbeda antara minus 65 mikrovolt sama dengan lebih besar ED 65 mikrovolt. Op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku FO atau tegangan output sama dengan ED dikali AOL. Kesimpulan, itu yang pertama, tegangan output berada pada salah satu batas plus tegangan saturasi atau minus tegangan saturasi. Untuk mempertahankan VO tetap pada batas-batas ini, maka perlu dipandang umpan balik. Dan selanjutnya, karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Memang ED kebanyakan itu nilainya sangat kecil. Contoh seperti contoh yang sebelumnya, yaitu 65 mikro, itu sangat kecil ya. Dan kita lihat pada tabel pembahasan untuk tegangan masuk. Yang pertama, baris pertama, tegangan masuk kan untuk minusnya minus 10 mikro, dan tegangan masuk untuk plusnya minus 15 mikro. Dan untuk ED nya itu minus 5 mikro. Kenapa minus 5 mikro? Itu perbedaan dari tegangan masuk minus dan tegangan masuk plus. Dan untuk polaritas ED sama dengan min. Dan untuk VO itu kita mencarinya dengan AOL dikali ED. Dilihat dari contoh soal sebelumnya, AOL nya yaitu 200.000 dan dikali ED nya minus 5, berarti minus 5 dikalikan 200.000, minus 5 mikro, dan hasilnya minus 10 volt. Dan untuk polaritas VO yaitu minus dan VO nya minus 10 volt. Dan selanjutnya yang bawahnya itu sama, dan perbedaannya hanya tegangan masukannya, yang plusnya itu plus 15 mikro. Maka untuk ED nya perbedaan tegangan masuknya itu 25 mikro dan polaritas ED nya plus. Dan untuk VO nya itu 25 dikali dengan AOL yaitu 200.000 dan dapat nilai 5 volt. Dan polaritas VO nya yaitu plus dan VO nya adalah 5 volt. Dan yang ketiga, kita dapat tegangan masuk minusnya yaitu minus 10 mikro dan tegangan masuk plusnya yaitu minus 5 mikro. Dan untuk ED itu perbedaan tegangannya yaitu 5 mikro. Polaritasnya ED nya adalah plus karena 5 mikro. Dan VO nya kita lihat, VO nya itu AOL 200.000 dikali dengan ED nya sama ED nya 5 mikro, maka didapat
1 volt, polaritasnya plus dan VO nya 1 volt. Dan selanjutnya itu masih sama, tegangan masukannya minus, beda ya ini ya, tegangan masukan minusnya yaitu 1 juta 101, sedangkan tegangan masukan plusnya itu 1 juta, dan ED nya yaitu minus 1. Polaritas ED nya yaitu minus karena minus 1, dan VO nya kita lihat, VO nya berarti 200.000 dikali dengan minus 1, hasilnya sama dengan 0,2 volt. Itu polaritasnya minus dan VO nya minus 0,2 volt. Dan urutan selanjutnya yaitu plus 5 mili untuk tegangan masukan minus, dan tegangan masukan plusnya itu 0, dan ED nya atau perbedaan tegangannya yaitu min 5 mili. Untuk polaritas ED nya yaitu min, dan VO nya yaitu minus 1000 volt. Polaritasnya VO nya minus. Dan untuk nilai VO nya itu kenapa tegangan saturasi? Karena di sini salah satu tegangan inputnya yaitu ada bernilai 0. Maka kita ambil V saturasi. Dan kenapa minus? Karena di sini inputnya dari tegangan masukan negatif. Karena polaritas VO nya negatif. Dan selanjutnya tegangan masukan minus yaitu 0 dan tegangan masukan plus 5 mili, dan ED nya 5 mili dan polaritas ED nya plus, dan VO nya nilai VO AOL kali ED nya yaitu 1000 volt dan polaritas VO nya adalah plus, maka VO nya yaitu plus V saturasi, tegangan saturasi sama dengan plus 13 volt. Kenapa plus? Karena polaritas VO, dan kita karena salah satu tegangannya adalah 0, maka kita ambil dari batas tegangan saturasi. Penguat operasional ideal. Penguat operasional ideal adalah penguat diferensial ideal. Sifat-sifat sebuah penguat operasional ideal yaitu yang pertama, penguatan tegangannya tak terhingga, dan impedansi masuknya tak terhingga, jadi arus masuknya sama dengan 0. Dan selanjutnya itu impedansi keluarnya sama dengan 0. Dan karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 sehingga F sama dengan tak hingga. Operasional praktis tidak ideal. Dalam prakteknya tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah mempunyai sifat ideal. Jadi hanya dianggap seolah bersifat ideal untuk penguat operasional praktis. Selanjutnya yaitu bergambar itu op-amp. Di sini ada angka-angka itu hanya sebagai contoh, dan utamanya yaitu ada non-inverting input, inverting input, dan ada supply-nya plus 5 volt dan minus 5 volt, dan yang terakhir ada yang terakhir ada output. Nah, selanjutnya yaitu inverting op-amp. Bisa dilihat pada gambar. Lalu ada contoh inverting op-amp. Inverting op-amp untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Jadi perbedaannya, ciri-cirinya inverting op-amp yaitu inputannya itu melewati inputan negatif, dan inputan positifnya bernilai 0 dan bersifat mengubah polaritas. Dan untuk rumusnya, untuk mencari V out nya itu sama dengan V in dikali perbandingan VRF dibagi Rin.
Kenapa negatif? Karena dia bersifat merubah polarisasi. Dan ada grafik untuk naik itu karena dianya awalnya positif naik, dan setelah setelah output dari inverting itu akan turun karena bersifat merubah polarisasi, yaitu non-inverting amplifier. Non-inverting itu konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif juga, atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif, seperti halnya pada rangkaian inverting. Di sini pun akan ditunjukkan rumus gain dari rangkaian ini. Ini contoh rangkaiannya, contoh rumusnya itu V out sama dengan V in dikali 1 ditambah perbandingan dari R in dibagi RF dibagi R in. Untuk non inverting amplifier bisa dilihat kita menggunakan inputan positif, dan jika bisa dilihat pada grafiknya dia akan naik, kurva naik, dan untuk outputnya pun akan naik dan di stuck sama di tegangan saturasi tapi bernilai plus, karena tergantung itunya juga, tapi dia tidak bersifat merubah polar, berbeda dengan inverting. Zero crossing detector. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masuk atau input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan nol. Jadi salah satu inputnya itu dengan tegangan 0. Hasil perbandingannya dapat menggunakan rumus ED sehingga didapatkan tegangan keluaran output yang tergantung polaritas dari ED. Misalkan, jika polaritas ED sama dengan negatif, maka VO sama dengan negatif tegangan saturasi. Dan jika polaritas ED positif, maka VO sama dengan negatif tegangan satuan resi. Dan ada pun jenis-jenis zero crossing detector. Yang pertama yaitu zero crossing null, inverting zero crossing detector, non-inverting zero crossing detector, inverting voltage level detector, dan non-inverting voltage level detector. Selanjutnya yaitu duty cycle atau siklus kerja. Duty cycle merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Jadi terdapat rumus yaitu duty cycle sama dengan T on atau waktu on per T on ditambah T off. Saya lihat pada gambar. Suatu sinyal yang merupakan periode 10 meter detik dan waktu on sama dengan 3 meter detik. Berapa waktu negatif atau waktu rendahnya? Kita lihat di gambar ada penyelesaiannya, yaitu di sini T off sama dengan T atau periode total yaitu 10 dikurangi T on. Jadi maka dimasukkan untuk T totalnya adalah 10 dan dikurangi T on nya 3, maka 7 T off nya itu 7 meter detik. Jadi untuk dimasukkan ke rumus duty cycle yaitu T on dibagi T total dikali 100%, jadi sama dengan 30%. Jadi nilai duty cycle-nya adalah 30%. Dan yang selanjutnya itu detektor penyilang nol. Detektor penyilang nol ada dua, yaitu detektor penyilang nol pembalik dan detektor penyilang nol tak pembalik. Yang pertama, detektor penyilang nol pembalik yaitu inverting zero crossing detector atau IZCD. Sinyal masukan masuk pada inputan negatif op amp dan membandingkan dengan 0 op amp inputan positif. Jadi ED-nya untuk nilai inputan positifnya dimasukkan nilai 0, sedangkan inputan negatifnya
maksudnya V in nya itu melewati inputan negatif. Jadi dapat dirumuskannya ED nya yaitu 0 dikurangi V in disama dengan min V in. Untuk V, maka nilainya V in nya itu lebih kecil daripada 0, maka VO nya sama dengan plus tegangan saturasi. Jika V in nya lebih besar daripada 0, maka nilai VO nya itu sama dengan minus tegangan saturasi. Dan yang selanjutnya itu detektor penyerang nol tak pembalik atau non-inverting zero crossing detector atau NIZCD. Sinyal masukan masuk pada inputan positif op amp dan membandingkan dengan 0 inputan negatif op amp. Nah, di sini kebalikannya. Jadi inputan untuk non invertingnya itu inputannya melalui inputan positif. Jadi nilai ID-nya itu inputan positif dikurangi inputan negatif nilai 0. Jadi V in-nya dikurangi 0. Maka V in lebih besar daripada 0. Berarti nilai V on-nya itu V out-nya itu sama dengan positif tegangan saturasi. Sedangkan jika V in-nya kurang dari 0, maka V out-nya itu minus tegangan saturasi. Bisa lihat pada gambar. Itu untuk masuk inputannya aja melalui inputan positif. Selanjutnya yaitu detektor taraf tegangan. Detektor taraf tegangannya itu ada dua. Yang pertama itu detektor taraf membalik, dan yang selanjutnya itu detektor taraf tak membalik. Untuk detektor taraf membalik itu inverting voltage level detector atau IVLD. Sinyal masukkan pada inputan negatif op amp dan membandingkan dengan 0 positif inputan positif pada op amp. Jadi nilai ED-nya itu di sini tidak 0 seperti yang 0 itu ya. Jadi diganti dengan ini ada nilai Vref. Jadi nilai ED-nya itu inputan positif dikurangi inputan negatif sama dengan Vref dikurangi V in. Jadi V in itu jika V in-nya itu lebih besar daripada Vref, maka V out-nya itu positif tegangan saturasi, dan sebaliknya jika V in-nya itu lebih kecil daripada Vref, maka V out-nya itu lebih minus tegangan saturasi. Dan detektor taraf tak membalik atau non inverting voltage level detector itu sinyal masukan pada inputan positif op amp dan membandingkan dengan inputan negatif 0. Jadi ED-nya itu di sini inputan negatifnya inputnya kan lewat positif, jadi Vref-nya itu pada inputan negatif, maka ED-nya V in dikurangi Vref. Jadi V in itu lebih kecil daripada Vref, maka V out-nya itu minus tegangan saturasi, dan sebaliknya jika V in-nya itu lebih besar daripada Vref, maka V out-nya itu sama dengan plus tegangan saturasi. Ini adalah contoh non inverting voltage level untuk non invertingnya. Ada gambarnya, bisa dilihat itu inputnya itu melalui inputan positif. Rangkaian tegangan ref, bisa dilihat itu adalah contoh rangkaian tegangan ref di atas. Di sini ada untuk mencari Vref ya, itu tergantung
dari besaran beban dari R1. Pengaruhnya yaitu beban R1 berbanding dibagi dengan R1 ditambah R2 dan dikali dengan tegangan. Dan misalkan tegangannya atau V plusnya itu 20 volt dan beban satunya itu 100 ohm dan beban duanya itu 50 ohm, maka Vref-nya adalah 50 dimasukkannya di rumus, yaitu 50 dibagi 100 ditambah 50 dikali 12, dan maka Vref-nya adalah 12 volt. Di sini kita ada latihan soal, yaitu yang diketahuinya V-nya itu 15 volt dan V-sat-nya adalah 13 volt. Yang ditanyakan heat on dan duty cycle. Yang B, gambarlah output tegangan VO. Kita kenali dulu soalnya, yaitu inputnya melalui input negatif, dan ini termasuk detektor tarif membalik karena inputannya tidak ada nol atau menggunakan Vref. Kita mencari Vref. Dan untuk mencari untuk mencari T-on dan duty cycle, kita perlu mencari dulu terlebih dahulu untuk Vref dengan rumusnya R1 dibagi dengan R1 ditambah R2, di mana R1 nya adalah 10 dan R2 nya adalah 50. Dan untuk masukkan kepada dalam rumus, yaitu 10 dibagi 50 ditambah 10 dikali dengan 15, atau tadi untuk dikali dengan V rumusnya, jadi sama dengan 12,5 volt. Lanjut untuk T-on. Untuk T-on-nya kita perbandingan dari Vref dengan tegangan satuan rasi dan dikali dengan total periode dan dimasukkan, yaitu 12,5 dibagi dengan 13 dikali dengan 290, hasilnya sama dengan 279 titik. Dan selanjutnya, karena kita sudah menemukan T-on, lanjut dengan duty cycle, yaitu T-on dibagi T dikali 100%, maka hasilnya adalah untuk dimasukkannya, yaitu 279 dibagi 290 dikali 100%, maka hasilnya adalah 96%. Jadi duty cycle-nya adalah 96%. Dan ini adalah gambaran V output atau tegangan output. Karena di sini soalnya adalah inverting voltage level detector, karena dia karena inputnya itu tidak menggunakan salah satu inputnya itu tidak menggunakan nol, tetapi menggunakan Vref. Jadi seperti ini. Untuk patokan pergantian periodenya itu patokannya ada di Vref, garis Vref ini. Maka setelah tadinya ada T-on, setelah di sini batas Vref, maka dia akan menutup T-on T-off. Dan ini adalah total periode sebesar 290 second atau second per meter. Jadi ini adalah hasil gambar dari V output atau tegangan outputnya. Ya, seperti ini. Ini adalah V satuan rasi. Ini adalah gambar ini V out-nya ya. Ini V out. Ini adalah yang di soal. Ya, sekian dari penjelasan saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.